Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah online kita pada minggu ini. Dan untuk semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari kita mau siapkan hati kita pada saat ini, tubuh, jiwa dan roh kita. Bangunlah mesbah di dalam setiap keluarga-keluarga dan rumah tangga kita pada saat hari ini. Sebab hari ini telah ditetapkan oleh Tuhan adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Untuk kita semua, mari angkat hati kita. Kita mau siapkan segala sesuatu. Biarlah semua korban yang terbaik hanya kita mau bawa bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Dia Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Dia Raja yang besar. Dia Allah. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya. Yesus pegang tangan kami. Ya Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Besarlah namamu. Segala pujian, hormat, kebesaran, kejayaan, kemuliaan hanya bagimu. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bawa korban syukur bagimu ya Tuhan. Sujudlah kami memuji, kami menyembah. We praise the Lord. Kaulah kesukaan kami, kaulah kegirangan kami, kaulah pemujian kami. Terima kasih. Oh, mari bawa hati, bisa bersyukur baginya, sebab Dia layak. Oh, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu yang Tuhan mengatasi segalanya. Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya. Syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan yang Bapa beri untuk kita semua. Sebab itu selagi kita diberi waktu, mari pakai waktu yang ada. Investasikan setiap waktu dan hari kita untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Mari sama-sama katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
Apa yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Mari sama katakan, oh Oh Tuhan, pakailah hidupku. selagi kami masih ada, Selagi kami mau terus berbuat sesuatu aku untuk Tuhan. masih kuat, Kami mau melayani Engkau, kami mau mencari bila beribadah saatnya kepada, nanti karena ada waktu tak berdaya kami tidak lagi. bisa untuk berbuat sesuatu lagi untuk Tuhan. Sudah jadi Oh berkat. Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. selagi kami masih Aku ada, masih kuat, bila saat Tuhan datang kembali, bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi mari katakan, berkat. angkat tanganmu, katakan Oh kepada Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku. selagi kami masih ada, Selagi ya Tuhan, aku masih kuat, bila saatnya bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah ya, jadi sekali lagi kita katakan, oh Tuhan, mari Oh pakai Tuhan, kami bawa hidup kami, selagi oh, aku masih kuat, bila saatnya nanti bila saatnya nanti Tuhan datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. mari kita mau katakan kepada Tuhan, sebab lebih baik hidup ini, Lebih baik tidak ada saat yang satu paling indah, hari tidak ada waktu-waktu yang paling baik, dan tidak ada belakang selain kita ada di dalam pelataran daripada kita mencari dan bersekutu menikmati Tuhan dalam setiap hidup kita. di tempat lain. Sebab lebih Sebab lebih baik yes Tuhan, satu hari begitu Allah memperhitungkan setiap waktu di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat. Mari katakan, oh sebab lebih Lebih baik baik yes Lord, satu hari kami ada bersamamu Tuhan. di Kami ada di dalam pelataran, kami mau menikmati daripada 1000 hari di sekali lagi dari hatimu katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. ini rindu kami Tuhan. Kami akan mulaikan semua ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan atas kami. Haleluya, amin, puji Tuhan. Salam sukacita untuk kita semua jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, apapun keberadaan kita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita adalah menjadi kekuatan di dalam hidup ini, tidak mengurangi ya kesukacitaan kita, kegirangan hati kita untuk Tuhan, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing. Mari kita mau katakan kepada jiwa kita, hati kita, hidup kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, di rumah kita. Mari saudara, saya berharap lewat pujian ini dapat
mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita mendengar suara Tuhan hari-hari ini. Amin. Seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Haleluya, praise the Lord. Satu pujian ini mari kita menyanyikan bersama-sama. Haleluya. Amin, haleluya. Ada sukacita di dalam setiap rumah kita masing-masing. Ada berkat Tuhan. Amin. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sekali lagi, haleluya, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. katakan bersama-sama. Telah zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, Mari dengar suara Tuhan dengan bila orang yang berselamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada. Katakan. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Mari dari awal kita mau katakan haleluya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Sekali the lagi Lord. haleluya, praise the Lord. Hallelujah. Yes, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sama-sama katakan. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, Haleluya. bila orang yang berselamat berkeliling tanahnya, bila namaku dipanggil ku ada. Oh, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala kami ada Tuhan. bila bunyi sangkakala, Kita mendengar suara bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada, bila bunyi sangkakala ku sekali ada. lagi bila bunyi sangkakala. Bila bunyi sangkakala ku ada. Siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sampaikan misi hati-Mu untuk kami. Pesan Tuhan, suara Tuhan kami perlukan hari-hari ini. Sebab kami tahu Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak
melalui Engkau. Dan firman adalah Allah sendiri. Berfirmanlah bagi kami dan jadilah sesuai dengan apa yang Kau firmankan dan janjikan di dalam hidup kami. Pengurapan Tuhan atas kami di tempat ini dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Sampaikan misi hati-Mu bagi kami. Hikmat pewahyuan, pencerahan atas kami agar kami mengerti apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kembali kita di ibadah online pada minggu ini. Doa kita bersama ya, ini hanya untuk di minggu ini saja. Dan minggu depan kembali kita jumpa ada di dalam rumah Tuhan. Sebab itu gunakan waktu, kesempatan sebaik mungkin selama Tuhan masih beri kita hidup, kita kesempatan. Kita mau investasikan waktu-waktu kita untuk Tuhan. Karena tidak selamanya kita sehat, kita kuat, kita ada, kita hidup dalam dunia ini. Tapi selagi Tuhan kasih waktu, mari kita mau siapkan setiap hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan pada saat hari ini di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yosua 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan itu, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Puji Tuhan, saudara, kita sudah melihat dan membaca firman Tuhan kita dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Di sini saudara, ini adalah bagaimana luar biasanya status kita sebagai orang-orang yang disertai oleh Tuhan, saudaraku ya. Ada janji Tuhan kepada Yosua setelah Musa mati untuk menggantikan ya. Dan kalau kita melihat di ayat-ayat yang lain juga ya, seperti di ayat 5, di situ lagi Tuhan berkata kepada Yosua bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan ya untuk menghadapi dia seumur hidupnya, saudara. Kenapa? Sebab Tuhan menyertai dia. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa, Tuhan pun akan menyertai Yosua lebih lagi, saudara. Dan di situ juga ayat-ayat selanjutnya berkata bahwa aku Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kamu seorang diri. Dan di ayat 7 juga berkata bahwa hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kamu bisa berhasil dan beruntung. Jadi di sini ada bagian yang Tuhan mengerjakannya, ada juga bagian yang Yosua harus mengerjakannya ya. Ketika tadi dikatakan ayat 7, hanya kuatkanlah hatimu, ini sudah menjadi bagian daripada Yosua ya, ketika dia harus menggantikan Musa pada saat itu ya. Kamu harus bertindak hati-hati, jangan kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kamu harus ada di dalam jalan Tuhan. Supaya apa? Kamu berhasil dan beruntung. Nah, ini saudara pesan Tuhan untuk Yosua pada saat itu. Sekali lagi saya katakan, ada saatnya kita melihat Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, tapi ada saatnya juga Yosua harus melakukan bagiannya, maka ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada kesuksesan yang akan dialami oleh Yosua. Saudara, kita tahu ketika Musa mati, maka Yos atau Hosea salvation, keselamatan, artinya seperti itu ya. Atau Hosea Hebro dalam bahasa Ibrani, dia dari suku Efraim. Ini bukan Yehuda, saudaraku ya. Musa digantikan oleh Yehosua tulisannya, atau Joshua ketika Musa meninggal ya, atau mati pada saat itu. Malah saya memperhatikan situ ada kata yang ditambahkan
di Joshua ini ada kata Jehovah yang artinya Tuhan adalah keselamatan. Ya, ini yang harus kita jadikan juga menjadi pegangan kita di dalam hidup kita, di situasi apapun, bahwa Dia Tuhan adalah Allah Jehovah yang menjadi keselamatan hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita. Saudara, penting sekali kita melihat keadaan dunia hari-hari ini, segala sesuatu di dalam hidup ini, mari kita dipaksa, situasi dan keadaan memaksa kita untuk kita betul membuka mata, membuka telinga rohani kita untuk mendengar, sebab Allah bisa berbicara di situasi apapun. Lewat kejadian peristiwa yang terjadi di hari-hari ini, saudara harus mendengar. Di sini ada pesan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali saya katakan kita harus check up spiritual kita, ya. Ibadah bukan lagi hanya menjadi satu kewajiban ya untuk kita beribadah, tetapi naik lagi, saudaraku ya. Naik lagi dari situ menjadi satu desire, saudara ya. Ada satu delight, satu kesukaan, satu kerinduan ya saudara, untuk kita menikmati Tuhan dalam hidup ini. Situasi hari-hari ini saudara menyadarkan penuh dalam setiap kehidupan kita. Hari depan kita tidak ada kepastian. Hanya dua hal yang pasti dalam hidup ini saudara. Satu, kematian. Kematian itu berbicara tentang satu keadaan yang pasti. Ya, pasti, itu pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan kita manusia. Orang hidup itu akan siap dengan yang namanya kematian. Kita siap, hidup kita ini untuk mempersiapkan kematian kita. Jangan salah saudaraku ya. Dan yang kedua adalah kalau kita berjalan dengan Tuhan, pasti ada kepastian. Yang setuju katakan amin. Ya, ada kepastian asal kita berjalan dengan Tuhan. Nah, di sini kita perhatikan kembali tadi saudaraku ya, firman Tuhan kita sudah baca, Joshua dipersiapkan oleh Allah. Ini yang saya sering kali katakan di jemaat, bahwa kita lah generasi Joshua yang dipersiapkan oleh Allah, saudaraku ya. Tetapi Dia Tuhan yang menjadi Jehovah, Allah keselamatan dalam hidup ini. Kalau kita lihat tadi ada satu unsur di sini tentang kealahan, ya. Satu hal yang berbeda, gitu saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh kita tahu adalah Allah yang berdaulat sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita ada di situasi sekarang saudaraku ya. Kita perlu melihat dan harus membuka mata kita, open the eyes of my heart Lord, melihat saudara ya. Ada sesuatu yang Tuhan akan bukakan lebih dari yang kita lihat dengan pandangan mata kita biasa. Yang orang lain tidak melihat, dunia tidak melihat, tapi status orang yang disertai Tuhan akan melihat hari-hari ini apa yang Tuhan sedang kerjakan. Berbicara tentang kedaulatan Tuhan, berbicara tentang Tuhan bertata di atas setiap kehidupan kita, saudara ya. Sekarang bukan seberapa banyak kita tahu firman, kita sering mendengar, tapi seberapa besar firman itu menguasai kehidupan kita. Seperti pengalaman daripada Yosua, dia diminta untuk bersiap, saudara ya, untuk menyeberangi sungai Yordan. Di dalam keadaan situasi pada saat itu Musa baru mati. Yosua ini lagi galau saudara, lagi baperan saudara, karena kematian orang hebat ini. Yosua melihat dia siapa? Ya, ada banyak hal yang dimiliki oleh Musa yang Yosua itu enggak punya. Dan dia merasa dia nggak sanggup, dia nggak bisa ya dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup dia untuk melewati hari-harinya. Semua kita nggak sanggup untuk melewati situasi sekarang ini ketika Tuhan mengizinkan dunia mengalami semua ini. Ya, kita mengalami segala sesuatu hal di hari-hari ini. Orang berkata kita nggak mampu, kita nggak siap, kita nggak bisa, kita nggak kuat. Tapi Allah nggak ada urusan dengan perasaan kita. Seperti Yosua, Tuhan gak ada urusan dengan perasaan Yosua. Pada saat itu dia lagi baperan, ini lagi sedih banget ya, ditinggalkan oleh Musa, satu figur yang benar-benar menjadi contoh, dan dia harus banyak belajar dan dia harus melihat daripada pribadi Musa. Tiba-tiba Musa dipanggil, dan Yosua yang dia tidak sangka-sangka saudara, dipercayakan kepada dia untuk menyeberangi sungai Yordan. Itu peristiwa besar saudara. Di sini dia lagi butuh penghiburan. Ya, dia lagi butuh belas kasihan. Dia lagi butuh Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi dia. Ya, tapi ternyata secepat itu dia diminta untuk bisa memimpin satu bangsa yang besar dan harus menyeberangi sungai Yordan.
Ya, kita mau tahu di sini bahwa ada saat-saatnya, ya saudara. Jangan berharap kok Tuhan nggak ngomong dulu gitu saudara. Firman Tuhan yang kita sering kali dengar itu sudah satu pesan Tuhan untuk kita mendengar. Seperti pujian tadi, ada bunyi sangkakala di setiap kehidupan kita. Dan satu saat nanti, ya Tuhan nggak cari di sini orang yang mampu. Yosua nggak mampu. Ya, dia tahu Yosua nggak mampu. Yosua pun sadar diri dia nggak bisa. Tapi nggak ada pilihan lain. Tuhan bilang ayo bergerak ya saudara ya. Dari Gunung Nebo dia ke Yordan itu bisa sampai 2 jam, 150 km, 30 jam kalau jalan kaki ya. Luar biasa saudara. Ada sekian juta orang dan anak-anak saat itu yang harus dibawa, dipimpin oleh Yosua. Waduh, nggak gampang ya. Kita mau bawa satu keluarga aja untuk sehati itu sulit, satu rumah ya, suami, istri dan anak untuk kita bisa duduk bersama ibadah ya, seperti saudara ibadah di rumah nih sekarang ya, lengkap nggak suami, istri dan anak untuk kita mau bersama-sama ini nggak gampang, apalagi sekian juta orang. Ada anak-anak pasti ada yang komplain, pasti ada yang ngeluh, pasti ada yang nggak sehati, nggak sepakat di sini saudaraku ya. Tetapi disinilah Yosua hanya mendengar satu suara dari Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan minta Yosua ini harus mendengar apa yang Tuhan pesankan untuk dia dengan satu janji Tuhan yang besar, saudaraku ya. Tuhan seolah menutup akses ya. Yosua harus menutup akses sesuatu yang melemahkan dia. Karena ini sesuatu yang besar yang dia harus kerjakan, yang disediakan Tuhan. Gak gampang saudara. Yosua harus membuat satu keputusan yang besar dalam hidup ini, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam segala sesuatu hari-hari ini saudara. Seperti Ayub bilang, bukan lagi dari kata orang tetapi dia mengalami sendiri dalam hidup ini. Sekarang waktu dan masanya, saya bilang dunia ini dan iblis pun udah bosen dengar khotbah, tetapi semua mereka minta janji, bukti itu saudara. Gak hanya janji tetapi bukti itu sebagai orang percaya. Dan saya bilang gereja Tuhan dan kita ya, keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, Tuhan ingin buat berbeda. Kita menjadi bukti kebesaran Tuhan lewat kesaksian hidup kita ya. Seperti di dalam Galatia 1 juga ayat 10 di situ berkata, adakah kita mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Cari perkenanan Tuhan atau dunia ini? Kalau saudara baca di situ saudara, memang hari-hari ini kita diminta gitu saudara, benar-benar hanya mencari perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya mata Tuhan melihat kepada bangsa kita, kepada kota kita, kepada keluarga kita. Sebab dikatakan kalau kita mencari kesukaan Tuhan saudara, itu dampaknya luar biasa. Kalau kita mencari kesukaan dunia atau manusia, kita tidak akan disebut menjadi hamba-hamba Kristus. Jadi apa yang menjadi kesukaan kita hari-hari ini? Sepertinya semua akses kita untuk dunia ini saudara, hari-hari ini kita dibuat untuk tidak menentu. Ketika kita melihat di muka kita, di belakang, kiri, kanan, sekeliling kita, tapi satu akses yang tidak pernah tertutup, yang tidak pernah terlockdown dalam hidup kita, ketika saudara melihat ke atas. Amin saudara ya, kepada apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup kita, seperti yang dia berjanji kepada Yosua pada saat itu. Yordan pada saat itu situasi lagi nggak bagus ya. Pada saat yang diperintahkan untuk Yosua pada saat itu lagi meluap, menggenangi daerah-daerah 3-4 meter saudara ya. Bayangin saudara, lagi situasi nggak baik. Kita ada di situasi yang buruk sekarang. Kita ada di situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak baik. Orang mengalami ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Dan di sini Yosua pernah mengalami harus membawa sekian juta. Ya, dia harus menyeberangi tanpa fasilitas kapal, jembatan yang bagus, jembatan yang kuat, saudara ya, tanpa semua itu. Yordan bisa berbicara tentang persoalan bagi kita, bisa berbicara tentang satu jalan yang sulit untuk kita lewati, berbicara tentang situasi di dalam hidup dan keluarga kita, di dalam segala hal apapun juga itu bisa berbicara tentang Yordan yang ada di dalam hidup kita. Tapi ini yang Tuhan mau, buka akses kita untuk kerajaan Allah, buka pendengaran kita untuk mendengar pesan dan suara Tuhan lewat firman Allah. Sebab di mata Tuhan itu bukan masalah.
Ya, kenapa Tuhan sampai suruh Yosua, ayo seberangi, ayo bergerak, kamu harus memimpin ini gitu saudara. Sudah waktunya untuk Yosua untuk meneruskannya saudara. Bagi Tuhan itu bukan masalah. Bagi Yosua, wah ini masalah yang besar. Ya, mungkin bagi Allah situasi sekarang ini, virus sekarang ini bukan masalah. Tetapi Tuhan hanya ingin membuat perbedaan dan Tuhan hanya ingin membuat melihat apakah ada kesaksian di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam hidup kita ada turning point, satu titik perubahan yang Tuhan ingin buat. New normal artinya kita harus berubah pemikiran kita, mindset kita, gaya hidup kita, cara hidup kita benar-benar menjadi orang yang harus lebih mendekatkan lagi diri dengan Tuhan. Saya yakin Yosua pada waktu itu dia nggak bisa lepas dari Tuhan, ya dia harus bisa untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sehingga Tuhan bilang setiap tempat yang kau akan injak, oh luar biasa tuh, Tuhan janji ya itu dia akan beri menjadi kemenangan, artinya ada berkat Tuhan. Sebab itu percayalah di tahun ini ya, kalau kita bisa melewati tidak kebetulan. Percaya dengan iman kita bahwa setiap kaki kita menginjak di tahun ini pasti ada mujizat. Yang setuju katakan amin. Ya, pasti ada berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, pasti saudara ada keberhasilan, ada keberuntungan seperti yang Tuhan janjikan tadi dalam kehidupan daripada Yosua. Janji yang sama juga diberi untuk kita. Setiap kita menghadapi Jordan, the river of death, saudara ya. Satu hal yang bisa menghentikan hidup kita. Baik itu berbicara tentang kematian, baik berbicara tentang kematian, kemunduran dalam bisnis kita, dalam keluarga, saudara. Apa yang harus kita mau buat? Ya, hati-hati dengan keputusan kita. Pada saat itu kalau Yosua salah memutuskan, mengambil keputusannya sendiri, saudara, pasti ada peristiwa-peristiwa yang fatal akan terjadi di umat Tuhan, saudara ya. Tanpa ada alasan lagi saudaraku ya, hari-hari ini memang betul-betul kita harus banyak mendengar firman. Kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan dalam hidup ini saudara. Sekali lagi saya katakan kita diminta untuk menutup sedikit akses kita untuk dunia ini sekalipun kita masih hidup di dunia ini. Tapi buka akses kita untuk kerajaan Allah, untuk Tuhan saudara. Dia Allah pembuat mujizat. Itu dia ahlinya di situ. Dialah, kalau kita jadikan dia jalan, jadikan dia gembala agung kita, kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik dalam hidup ini. Sebab itu sekarang benar-benar hidup kita hanya oleh karena percaya kepada Tuhan. Ya, bukan lagi kita mendengar firman, tapi sekarang waktunya benar-benar untuk kita, Tuhan mau ya berjalan bukan dengan apa yang kita lihat dengan mata, semua mengecewakan kita, tapi kita mau berjalan dengan iman, dengan mata ketiga kita yang orang lain dunia tidak bisa melihat, tapi yang memiliki status disertai Tuhan pasti akan melihat mujizat, pasti akan melihat keajaiban, pasti akan melihat ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan untuk kita di hari-hari ini. Khotbah yang hebat tidak akan bisa mengubah setiap kehidupan kita ya, tapi kehadiran Allah dalam firman-Nya itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tempat yang aman, saudara lihat, coba mau di mana saudara mau cari? Tempat yang aman hanya ada di bawah kaki Tuhan. Amin. Artinya Tuhan ingin menutup semua sesuatu hal. Sepertinya orang berkata, waduh kita dipersulit lagi ya, mulai Joni lagi, saya bilang mulai diterapkan, orang mulai capek lelah menghadapi segala sesuatu dengan kehidupan di dalam dunia ini saudara. Artinya apalagi yang kita mau berharap di dalam dunia ini. Pastikan saudara langkah kita ini mau kemana. Kalau kita ikut arus dunia, tujuannya adalah kelenyapan ya, karena dunia ini sudah menjadi produk gagal ya, dan dunia ini sedang berjalan dalam semua akan mengakhiri dalam kebinasaan dan lenyap. Tetapi pastikan kita berjalan, tujuan kita adalah sorga yang kekal. Yang setuju katakan amin ya, bukan berjalan kepada penghukuman saudara. Sebab itu mari kita mau pakai dan gunakan setiap kuasa. Saya katakan di jemaat dari minggu-minggu kemarin, ada kekuatan, ada power, ada kuasa atau otoritas yang Tuhan beri dalam hidup kita. Biarlah itu menguasai kita hari-hari ini. Kita ada di atas, Tuhan ingin membawa kita berjalan terus di situ untuk kita melihat situasi
situasi, keadaan dunia ini, ya kita harus sadar kita bukan kewarganegaraan di Indonesia, di bangsa ini saja, tapi kita juga kewarganegaraan. Kita adalah kerajaan Allah. Rumah terakhir kita itu bukan di dunia, bukan sebatas di kuburan, saudaraku ya, tetapi ada satu tujuan kita yang lebih lagi daripada itu dan semuanya. Bagian yang terakhir, kita ingat kepada Abraham ya. Abraham kita tahu Tuhan juga persiapkan dia seperti Yosua ya. Tetapi Abraham dalam bentuk yang berbeda, untuk menjadi lewat dia ya akan lahirlah bangsa-bangsa yang besar, keturunan yang diberkati Tuhan. Itu di usia 99 tahun. Abraham ketika Tuhan berfirman datang ya menyampaikan pesan itu kepada dia. Yosua tidak ada persiapan pada saat itu. Abraham pun tidak ada persiapan. Secara tiba-tiba ketika situasi ini melanda dunia, tidak ada persiapan kan saudara. Orang berkata, waduh semua kaget, tiba-tiba akses semua ditutup. Ya dalam segala hal kita dibawa lagi ke rumah masing-masing saudaraku ya. Tapi sebenarnya lewat firman yang kita dengar selama ini, kejadian peristiwa semua yang terjadi sebenarnya ini mempersiapkan kita. Sehingga kita gak kaget seperti Abraham ini. Dia gak mikir saudara ya. Tuhan tuh seringkali kalau mengizinkan sesuatu atau apapun yang terjadi dalam hidup ini, sepertinya orang bilang gini, aduh Tuhan gitu ya, kok Tuhan gak ngerti perasaan kita gitu ya, ekonomi kita, situasi kita, sepertinya seperti itu. Ya ada saatnya memang mau atau nggak mau, situasi memang memaksa kita. Sebab itu perhatikan baik setiap waktu-waktu yang ada saudara ya. Abraham pun tidak lagi di keadaan yang nyaman, tiba-tiba dia diminta untuk meninggalkan bangsanya, negaranya, keluarganya, budayanya, sanak saudaranya, gaya hidup yang lama. Sebelum kita ada di masa-masa yang seperti ini, kebiasaan yang dulu baik dalam bisnis saudara, dalam keluarga, dalam kita berhubungan dengan orang lain, sanak saudara kita. Bahkan Abraham saudaranya Tuhan bilang gak usah mikir hartamu yang ada di sana, tapi kamu harus pergi karena aku sudah menyediakan sesuatu yang lebih besar lagi dari yang ada pada waktu itu kepada Abraham. Sama dengan keadaan kita sebenarnya. Abraham gak bisa apa-apa, hanya sepakat dengan Tuhan. Nah ini dia saudara. Sekarang kita mau buat perjanjian. Seringkali saya katakan dengan Tuhan, kita mau sepakat dengan firman. Tuhan tidak akan panggil, tidak akan izinkan, tidak akan menaruh beban atau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang dia itu gak kasih sesuatu lebih dulu di hidup kita. Saya sering katakan ada bahan baku, ada satu potensi sebenarnya yang dia udah kasih. Kepada Yosua dia gak tanya, ya kamu bisa gak Yosua? Kamu mampu gak? Karena gak ada orang yang mampu dan bisa dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tapi kamu mau gak gitu saudaraku ya. Karena Tuhan udah taruh sesuatu di dalam diri kita. Dan saya percaya sebelum kita masuk di tahun-tahun di situasi ini, pasti Tuhan sudah menaruh ya satu kekuatan yang lebih, satu potensi yang luar biasa dari kerajaan Allah. Apapun limitasi hidup kita, rintangan, potensi Tuhan dalam kita itu tidak bisa diabortus ya oleh keadaan apapun, kecuali kita tidak percaya. Dan ingat, ketidakpercayaan kepada Tuhan itu dosa yang besar. Sebab itu kita berdoa biar keluarga kita, kota ini, bangsa ini menaruh percaya harap hanya kepada Tuhan. Banyak contoh kota-kota, bangsa, dimanapun, dimana di situ tidak ada roh kepercayaan kepada Tuhan, maka petaka demi petaka terjadi. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, meminta belas kasihan Tuhan. Sebab firman Allah, Alkitab ini, pesan Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, otoritas tertinggi dalam hidup ya, iman percaya kita hanya firman. Berjalanlah dengan firman, sebab hanya firman Tuhan inilah yang menjadi terang, memimpin langkah kita. Dunia ini sedang menuju pada satu kegelapan, tapi selama firman bersama dengan kita, tidak ada, langit dan bumi akan tersingkirkan memang betul, tetapi firman Tuhan tidak pernah akan tersingkirkan oleh situasi atau keadaan apapun juga. Mari terus bertahan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Inilah renungan firman Tuhan. Tetap kuat, tetap optimis menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan ya. Sampai kita jumpa di minggu depan di ibadah di dalam rumah Tuhan lagi ya. Inilah renungan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan di minggu ini. Mari sama-sama kita akan mau siapkan hati kita ya. Satu pujian, maka jiwaku
jiwa kita hari-hari ini. Cuma ini yang bisa. Seperti Daud berkata, hai jiwaku mari pujilah Tuhan. Kita pun mau memerintahkan, kita diberi kuasa itu. Ya, bukan lagi untuk banyak meminta, tetapi untuk memerintah di dalam situasi keadaan apapun dalam hidup ini. Maka jiwaku, terus naikkan pujian syukurku kepada Tuhan. Ada ucapan syukur, ada pujian, ada lagu baru dari keluarga kita, dalam rumah dan hati kita. Dia besar, rancangannya besar dalam hidupmu. Katakan dia besar, dia lebih besar dari sakit penyakitmu, dia lebih besar dari pergumulanmu, dia lebih besar dari masa sulit ini. Sebab itu tidak ada jalan yang lain selain kita mau berkata, maka jiwaku memuji Engkau Tuhan. Dia besar, Allah kita besar. Amin. Mari angkat tanganmu, katakan, oh maka jiwaku pun memuji. Oh haleluya, amin. Milikilah kerinduan di hatimu, milikilah kesukaan di hatimu. Hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan yang dari Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan kita bertahan, berdiri menghadapi apapun juga. Allah membuat perbedaan menjadi bukti kebesaran. Sekali lagi maka jiwaku naikkan syukurku kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih oh Tuhan. Amin. Sungguh besar, Dia besar. Oh, Kau aku ya Tuhan. maka Selama jiwa Dia besar dan selalu jiwa Kau besar Tuhan. Dia lebih besar dari mari katakan, sing my soul, sing. Mari angkat kecilan suaramu bagi God. We praise the Lord. How great, how great, and sing my soul, my Savior God, to Thee. How great thou art, how great, how great thou art, how great thou art. Thank you Lord. Terima kasih Bapa, Kau masih berfirman bagi kami. Segarkan jiwa kami, baharui roh kami, kuatkan, teguhkan kami, untuk kami mampu menyeberangi setiap sungai Yordan itu dalam hidup kami. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Di dalam Yesus ada jalan yang selalu Engkau bukakan bagi setiap hidup kami. Kami hanya hidup oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya semua kami dan semua jemaat yang ada di rumah
masing-masing. Firman Tuhan memberkati kami, Amin. menguatkan kami, membekali kami untuk kami siap maju berjalan bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan Amin. menjadi bagian kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Ada beberapa pengumuman tentunya yang akan kita melihat di sepanjang minggu ini. Ya, ada doa pelayan ya di tempat ini dan latihan di jam 5 sore pada hari Jumat tanggal 25 Juni. Dan hari Minggu ibadah pagi seperti biasa jam 6:30 untuk minggu depan ya tanggal 27. Jam kedua di jam 10. Yang ketiga di jam 4 sore. Ya, anak-anak sekolah minggu masih ada di YouTube channel dulu. Pelayan kasih dan konsumsi untuk minggu ini ada Ibu Silvi, Ibu Nelly, Ibu Rani Sihombing. Ya, kami gembala keluarga pastori dan semua jemaat Tuhan tentunya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas meninggalnya Ibu Ian Daniel ya, untuk anak yang ditinggalkan Budi dan keluarga besar, dan semuanya kami pun berduka. Tapi semuanya Yesus tidak pernah salah. Apa yang Tuhan buat itu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Yang berhari ulang tahun dalam minggu ini kita melihat 20 Juni Ibu Linawati, 20 Juni Bapak Felix Budi Kurnia, 20 Juni Mentari Sregar, 20 Juni Nikita Mamangke, 20 Juni Jessica Clarissa, 20 Juni Leonardo Siagian, 21 Juni Dinda S. Ningtyas, 21 Juni Ibu Mari, 21 Juni Bapak Tatang, 23 Juni Ibu Esta Gultom, 25 Juni Ibu Rosmauli, Ibu Rafael, 25 Juni Ibu Hendrawati, dan 26 Juni Rafael Roy. Puji Tuhan, ini ibadah kita pada saat hari ini, dan pesan saya juga sebagai gembala untuk jemaat Tuhan dimanapun berada tetap memperhatikan protokol kesehatan ya saudara, yang beraktivitas di luar rumah selama 24 jam. Saudara berusaha, saudara bekerja, saudara keluar kota, saudara main, saudara liburan kemana-mana, tetap berjaga-jaga. Ingat, ibadah kita cuma 1 minggu 1 kali, jangan sampai berdampak ke waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan seperti saat ini. Sebab itu dimanapun kita berada, perhatikan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan Tuhan memberkati untuk kita semua. Kita akan tutup acara kita pada saat ini. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namanya besar, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Bersama kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berhari ulang tahun di dalam minggu ini. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari-hari ini adalah berkat yang Tuhan karuniakan untuk mereka semua. Berkat umur panjang, keberhasilan, kekuatan yang dari Tuhan, kesehatan, semua yang terbaik. Doa kami datangnya dari Tuhan untuk semua setiap kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun di dalam minggu ini.
tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik dalam hidup mereka. Bertambah umur, kami tahu ada rancangan Tuhan yang lebih besar dari tahun-tahun kemarin, dan tahun ini menjadi tahun keberkatan bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Berkat Tuhan luar biasa untuk kami, keluarga-keluarga semua, jemaat Tuhan GPD Efrata Kuningan, baik semua yang mengikuti ibadah online kami pada saat ini dimanapun berada. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, keluarga rumah tanggamu, suami istri, anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam jaminan penuh, siap untuk menjalani segala sesuatu dengan Tuhan. Pasti ada kemenangan. Jika engkau dengan lemah hari ini, Allah memberi engkau kekuatan yang baru. Dengan sakit penyakitmu, Dia Jehovah Rafa, Allah yang sudah menyembuhkan engkau, yang mengalami keletihan dalam hidupmu. Dia memberi kelegaan dan menjadi sumber kekuatan di dalam setiap hidup kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, besar atau kecil, dimanapun engkau bekerja, apa saja yang engkau kerjakan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, sebab ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada keberuntungan, ada kemakmuran bagi orang yang memiliki status disertai oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dengan membawa berkat yang luar biasa dari Allah Bapa di sorga. Cinta dan kasih sayang, penghiburan Roh Kudus selalu menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.